ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat ke 96. Uhilla lakum syaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaikum syaydul barri ma dumtum hurma wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun. Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian, uhilla ihalalaki lakum bagi banakabti ayyuhan nas wahai manusia, manusia ya, dihalalkan bagi kalian wahai manusia halalan ing perkara kang halal kuntum kang ono sapa sira akeh kuntum kang ono saking sira kuntum kang ono sapa sirake au muhrimina atau saking au muhrimina ya au muhrimina atau saking kalian itu dalam keadaan ihram gitu. Apa syaydul bahri ya, binatang buruan yang ada di laut. Syaydul bahri buruan laut itu binatang di laut itu. Syaydul bahri buruan laut ya, saya maksud buruan sebagai tasik ya. Apa anta kudu yen tongakan sapa nagapi anta kulu yento makan sapa sirake ing syaydul bahri wa huwa lan utawi sirake iku ma wa huwa lan utawi syaydul bahri wa huwa lan utawi syaydul bahri wa huwa utawi buruan sebeda tasik ya iku ma cuko deh iku ma ikan la ya'ishu yang tidak hidup apa ma la ya'ishu yang tidak hidup apa ma illa kecuali fihi iku ing dalem tasik. Dadi orang seihram ya dikecualikan oleh ngakan buruan tasik, maksudnya cukup hanya odi aing deh ya. Selo oleh gelak dan ayat sebelumnya itu kalau apa itu buruan yang ada di darat ya, paham ya, illa kecuali fihi sebenarnya dalam tasik kasamaki pada bicuko ya, kasamaki ko ini iwak loh kasamaki pada bicuko ya, cuko sebenarnya tasik itu ya. Ya cukup jenis apa fain bi khilafi ma bida kelaban hewan deh ya, bi khilafi ma beda dengan hewan yaisu yang hidup apa hewan fihi dalam tasik wa fil bahri ban odi wa fil bahri ban odi wa fil bahri ban hewan si odi wa fil barri ban hewan si odi daratan. Beda cukup hidup di kedua tempat, bisa odi iaing, bisa odi iatas alias idaratan. Contohnya apa? Kasyarotoni pada kepiting itu ya,
kepiting itu hidup di dua tempat, di air dan di daratan. Wa ta'amuhu ben panganane bahrun, wa ta'amuhu ben kakan aima tegesi bareng yakdhifuhu kang membuang, yakdhifu membuang apa bahrun hu ing maitan hale dalam keadaan mate, mataan ay tamtian ay tegese tamtian bungahno menyenangkan bunga akin lakum maring sira tak kulungakan sababna kabihu ing ta'am walisyarati benderi ya walisyarati benderi orang se ay al musyafirin orang si melakukan perjalanan, orang si melakukan perjalanan gitu ya, orang si melakukan perjalanan ay al musyafirin minkum saking benakapi yatazawwaduna sepada ngalak sangu sapa musyafirin, yatazawwaduna sepada ngalak sangu alias nyambi sangu sapa orang si musafir gila hu ing ta'am wa hurrima bani haramakin alaikum atas kalian, alaikum atas banakapi opo syaidul bahri apa itu buruan daratan. Sekojak buruan daratan jangan buru apa cuko alias hewan si odi idereten aja lo oleh ya paten mun dalam keadaan melakukan ihram alias tepak ngangkui kelampi ihram, paham ya? Wa huwa lan utawi syaidul bahri wa huwa utai syaidul bahri iku ma hewan ya'ishu si odi apa ma fihi ing dalam albarru ya fihi si odi idaratan gela minal wahsy saking hewan sekeset. Al wahsy itu hewan sekeset, kan bodoh hewan sekeset itu secepat larinya itu, al makul yang dimakan opo antasiduhu yento berburu sapa sira akehu ing syaidul barri madumtum selagi ni langgeng tetap benagapi ya madumtum selagi ni tetap benagapi iku huruma wong kang dalam keadaan ihram. Ya, jadi orang riamun dalam keadaan ihram harus betul-betul cek tengah tena gitu, harus tengah teh itu. Ya sampai mati rengi, mati lala aja lo oleh. Mungkin mati tibi dari mah itu ya lain itu. Misalkan bede dinaknya bede apa namanya ini, bede mincelok dia rengi ya, ada di ini, ada di wajah, ada di tangan. Lo oleh dia sengaja secara sengaja itu kepak deh ya lo oleh paten apa boleh ya hewan-hewan yang seperti buruan itu kidang ya ghanam embe sapi binatang ternak al mawashi itu ya itu tidak boleh ya solehnya hanya cukup sebedah itase atau seodik yaing sehanya odik yaing cukup seodik di dua tempat bain lo oleh contohnya apa kepeteng je odik di dua tempat bisa odik atas daratan bisa odik yaing ya gitu huruman iku huruman dalam keadaan pakai ihram. Falau sadahu deh ya, falau sadah maka lamun berburu siapa, falau sadah maka lamun berburu atau berburu, falau sadah maka lamun buru hu ing syaidul bar opo halalun orang se tidak memakai ihram
Dah memun orang selok lelok ngakui kelampi ihram. Artinya melaksanakan ihramnya sudah selesai. Bahkan beda ihram wajib, beda apa namanya ihram wajib itu ya apa namanya tawaf itu orang ihram itu tawaf dengan sa'i tahallul ya sa'i itu ya bainas safa wal marwah itu sa'i. Kalau tawaf itu ngelilingi Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, itu tawaf itu. Jadi ihram itu kan simpel, itu niat ihram, ya ihram ketika misalkan umrah atau haji itu tawaf ya. Mari atawaf asai, mari sa'i atahallul. Atahallul ya ngetok obu, daya ketok obu. Nah dipotong ya, syafdol itu igundul. Makanya banyak orang mulai orang area ihram, orang area apa namanya umroh itu biasanya itu mulai gundul obu ya, karena itu afdol itu ya. Ya paling tidak itu ya tiga helai rambut yang dipotong itu. Bedah seekocah tawaf sunnat ya, atau ekoca ihram apa namanya ihram sunnat. Sekoca ihram sunnat itu lo ngangkui kelampi ihram, lo ngangkui kelampi ihram. Mun lelok ngangkui kelampi ihram ya ndak apa-apa itu, karena itu sunnat itu. Selo oleria mun ngangkui kelampi ihram ari namanya ihram wajib, paham ya? Ihram wajib daya kengain taku umrah budian taku haji daya apanya mana ya apa mau ihram berapa kali itu terserah, itu semakin banyak semakin bagus itu. Orang alaksanakan ihram ria harus pada miqat, namanya miqat ria betes kenengan ken aniyat ihram. Contohnya misalkan itu kalau di waktu mau ihram itu di Tan'im. Tan'im itu jarak dari Mekah, dari Masjidil Haram itu kurang lebih sekitar 4-5 kilo. Bedah sejauhan boleh namanya Ji'ronah. Ji'ronah itu dari Mekah aja terus keluar dekik bah bedes gerbang ya, batas tanah haram. Nah itu bedes itu terus itu kira-kira dari batas gerbang tanah haram itu ya, saya kocak aja di pemerintah Arab Saudi itu ibri batas itu sedia bodo gerbang, yaitu bodo gerbang batas tanah haram namanya itu. Terus itu kira-kira dari batas tanah haram itu kurang lebih sekitar 5 kilo. Jadi jaraknya dari Masjidil Haram ke Ji'ronah area kurang lebih sekitar ya 10 sampai ya 11 kilo. Aja miqat oleh aniat amikot ihram dari Ji'ronah aja. Sesama biasa, namun jamaah haji atau jamaah umroh aja ya karena semak sekitar 4-5 kilo itu amikot, namanya mikot jah aniat dia, aniat cek dari kenengan dia li ihramah dia, niat ihram dia, aniat ihram aja. Ihram wajib namanya. Kemun ihram sunnat ya tawaf sunnat, pada tawaf sunnat itu ya, atau tawaf sunnat itu ya maki kalang fui biasa dia lo apa deh itu namanya tawaf sunnat dia. Mun le orang masuk ajanya mana abahnya mana tawaf kudum ya, tawaf ucapan selamat datang, mesti itu harus pakai ihram, ngangkui kelampi ihram. Biasanya mun ke Madinah gelun itu biasanya miqatnya itu dari Masjid Quba
Ya, Masjid Quba aja di Masjid Quba aja masjid yang pertama kali didirikan bi Kanjeng Nabi dengan para sahabat sebelum memasuki kota Madinah, kira-kira sekitar 5-6 kilo dari kota Madinah. Tentu Lombok juga Kanjeng Nabi, itu masjid yang pertama kali didirikan oleh Kanjeng Nabi bareng sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah, sebelum memasuki kota Madinatul Munawwarah itu Kanjeng Nabi mendirikan masjidnya, mana Masjid Quba. Lah, itu Masjid Quba. Lo sampai setia itu pah ibadat kena miqat. Ya, orang mun masuk atau enter ke Madinah dari enter ke Mekah, keluar dari Madinah, biasanya jamaah haji atau jamaah umrah aja miqat dari Masjid Quba nya, mana masjid sepertama kali didirikan Kanjeng Nabi bareng sahabat. Paham ya? Paham. Gitu ya. Wattaqullah, wattaqu bantaku abana kafi, wattaqu bantaku abana kafi, wattaqu bantaku abana kafi Allah yang Gusti Allah alladzi yang ilaihi maring Gusti Allah tuhsyarun bakal pakumpul abana kafi, tuhsyarun bakal pakumpul abana kafi ya, tuhsyarun bakal pakumpul abana kafi ya. Tuhsyarun bakal pakumpul abana kafi ya. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wasyahral haram. Ja'ala menjadikan sapa Allah Gusti Allah, ja'ala yakin telah menjadikan ya karena fi'il madhi ya, karena fi'il madhi ya. Zamannya apa? Madha ya, zaman madha, zaman madha, zaman lekelebet ya. Fi'il madhi itu darabah, telah memukul, nasyarah telah menolong, ja'alah telah menjadikan. Bahasa telah itu menunjukkan bahwa Gusti Allah itu menjadikan Ka'bah itu benih pada zamannya Kanjeng Nabi. Ka'bah itu mulai dari zaman Nabi Adam. Ya. Makanya ini pakai fi'il madhi, ja'alallah al-Ka'bata. Allah telah menjadikan, Allah telah menjadi, Allah telah mendirikan. Allah itu telah matok cak maduran. Matok itu nandain. Cuman mungkin zaman Nabi Adam konon itu ya, menurut dalam cerita-cerita para nabi itu ya hanya berupa tanda betoh kingan tanda betoh aja Ka'bah ki zaman Nabi Adam keng hanya matok betoh deh. Paham gitu ya. Lalu ketika pada zaman Nabi Ibrahim lah tanda betuja lalu dibangun kembali bersama Nabi Ismail lah gitu. Bareng Nabi Ismail. Saya ingin menyampaikan bahwa Nabi Ismail itu Nabi Ibrahim ya andi dua. Rajih andi dua istri namanya Siti Sarah dan Siti Hajar. Ya, dari Siti Sarah ada melahirkan anak namanya Ishak, Nabi Ishak. Dari Siti Hajar melahirkan anak namanya Nabi Ismail. Di dalam beberapa kitab termasuk di dalam ya kitab Qisasul Anbiya itu bahwa ternyata Siti Hajar ini adalah selir, tahu selir, istri kedua dari Nabi Ibrahim. Asal mulanya Siti Hajar ini budaknya siapa? Siti Sarah. Paham ya? Budaknya Siti Sarah. Jadi pembantu budak, kalau dulu budak itu kan halal oleh sayyidnya itu. Karena Siti Sarah ini tidak
punya anak sampai sudah tua, sepuh, akhirnya oleh Siti Sarah, ya, akhirnya oleh Siti Sarah itu, Siti Hajar itu, ya, oleh Siti Hajar itu suruh dinikahi, suruh dikumpuli, karena itu amat itu dulu itu halal itu. Budak itu halal, makanya ada idqu raqabatin mu'minah itu. Membebaskan budak. Karena kenapa? Karena sayyid itu yang menguasai budak itu. Makanya Islam menghapus konsep perbudakan akhirnya itu. Jadi ya Siti Hajar itu budaknya Siti Sarah. Karena Siti Sarah ini tidak kunjung punya anak, akhirnya bilang kepada Nabi Ibrahim itu, bilangnya bagaimana? Wahai Nabi Allah Ibrahim, silahkan itu kumpuli itu si Hajar itu. Akhirnya melahirkan anak. Ketika lahir anak, ya muncul sifat kewanitaannya Siti Sarah. Kenapa? Cemburu. Nah itu, wah, iro soro tibi itu ya, soro kabin tibi, soro kompolen tibi. Ketika andi anak, loh itu sifat kewanitaannya Siti Sarah itu cemburu kepada Siti Hajar. Akhirnya singkat cerita itu diusir si Hajar ini. Siti Hajar diusir, soro sambika Nabi Ibrahim lah lebih sambika sah. Jangan itondung laja maduran dia ya, dalam tanda petik diusir itu sana ada itu. Apa? Karena ya cemburunya apa? Siti Sarah tidak punya anak itu, tidak punya anak. Ketika diusir, akhirnya berjalan dari Palestina menuju ya Mekah itu. Ketika sampai di Mekah, ya, sampai di bukit, di perbatasan bukit Bainas Sofa wal Marwa, antara bukit Sofa dan Marwa, ternyata oleh siapa? Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu ditinggal dengan bayinya, si Ismail kecil ini, si bayi ini ditinggal. Ketika ditinggal itu ya berontak Siti Hajar, ya Nabi Allah, ya cak madhur, engkau metin aki ketibi dinna, sampean gak kama ya, sampean mau kemana? Saya kok mau ditinggal berdua di sini ini, nggak dikasih bekal, nggak dikasih apa ini ya. Akhirnya ndak menoleh Nabi Ibrahim itu, ndak menoleh, lo atole deh, lo noleh, lo atole itu. Apa Siti Hajar ngucap boleh, ngucap dia itu, ya Nabi Allah, mungkin lakar oleh perintah Gusti Allah. Kalau memang ini perintahnya Allah, ya silahkan. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, iya, ya ini perintah Allah. Ya akhirnya terus mengembara berangkat Nabi Ibrahim itu. Lah ketika berangkat itina akiwa duaan, bayangkan orang masih netei ya, ditinggal berdua. Jauh alas, jauh Roma di antara dua bukit itu. Itina akin Nabi Ismail gila. Itina akin car-car minta tolong nyari desa. Long namanya gurun padang pasir itu. Bainas Sofa wal Marwa itu. Car-car ajik-jik itulah. Ini akhirnya jadi sa'i. Sa'i itu ajik-jik apa antara lari dengan ini, ajik-jik bainas Sofa wal Marwa sampai petong kali. Ketika potong kali, tolong bahasa jak madhuran dia, tolong ada orang sekali dia, ada orang sekali itu nak kiwak dua. Ketika sudah sampai 7 kali ajik-jik bainas Sofa wal Marwa, itu ya akhirnya apa? Akhirnya itu putus asa Siti Hajar itu. Entar kaanan Siti Aki ibebena isabe ipengaup ibebena pohon korma. Dari sabe ibebena pohon korma, ya ternyata itu wah malaikat datang sebelum Siti Hajar itu itu ya Nabi Ismail tolong bi malaikat karena nangis ya agenja kan mun nak bojo agenja deh sokon ya agenja coba jeling mun agenja
Pah ternyata dari tongkan sokon ya gence, pah keluar aing. Pah Siti Hajar datang lu seneng Siti Hajar itu. Long bekal ndak ada, kakanan ada, nginum ada itu. Ini gurun padang pasir. Pah ngetelaan an ibebenan an pah le banjir aing. Pah le banjir aing pah akar ikarrog Siti Hajar itu. Zami akumpul aing. Seneng luar biasa. Jale embu deh itu. An le acereng le nangis luar biasa itu. Akhirnya terkenal sampai sekarang mukjizat dadi aing zam-zam. Zam itu zami ayo akumpul aing akumpul auter jon gebebe dadi somurnya mana somur zam. Nah, ini cerita sekilas itu. Jadi ya apa akhirnya ketika sudah punya anak begitu Siti Hajar ya Nabi Ibrahim itu naakin mangkat pole entar ke Palestina, entar ke istri sepuhnya Siti Sarah. Ketika Siti Sarah itu sudah ada di Siti Sarah di Palestina, itu kira-kira sekitar di Palestina ya. Itu Siti Sarah akhirnya itu umurnya kurang lebih sekitar sudah belum bolo tahun. Cek minta dari ke Gusti Allah minta keturunan. Akhirnya itu karena Gusti Allah Maha Kebesar, walaupun sudah umur belum kira-kira umur belum bolo tahun, ngandung Siti Sarah itu. Ngandung deh ya, saling ngandung keluar anak nyamana inyame Ishak. Paham ya? Dari Ishak inilah melahirkan keturunan juga nabi-nabi termasuk bangsa Bani Israel. Jadi bangsa Bani Israel itu ibarat keturunan itu dari istri sahnya, istri sepona. Makanya bangsa Yahudi itu dengan bangsa Arab itu lebih sepuan bangsa Yahudi. Paham gitu ya? Nah justru semasuk keturunan zuriyahna bangsa Arab itu dari istri selir, dari Siti Hajar. Jadi dari hari akhirat kadang-kadang ibadat hukum tidak tertulis di apa namanya ya di kiai-kiai itu. Jadi ya akhirnya dari selir pun itu melahirkan anak-anak keturunan sepada bagus ya. Jak Nabi Ismail itu dari selir. Dari selir malah Hajar itu, Siti Hajar itu ada si menceritakan itu amat budaknya Siti Sarah. Paham gitu ya. Ya malah tahu cerita dia tu. Lo sampai cerita dia kan lo tahu. Ya mun saya kantok ya lo kada tahu elang lo tahu mana mana. Begitu ya. Ja'alallahul Ka'bata lah ini ya. Karena ingat ke cerita Ja'alallahul Ka'bata. Jadi Gusti Allah itu mendirikan Ka'bah, menjadikan Ka'bah. Jadi Ka'bah aja bani pada zaman Kanjeng Nabi. Tapi mulai konon ya mulai dari zaman Nabi Adam. Ya, zaman Nabi Adam. Makanya di sini pakai fi'il madhi, ja'ala, telah menjadikan. Bahasa telah itu ya ribuan tahun sebelum ya Rasulullah diutus itu Allah telah mendirikan Ka'bah, telah menjadikan Ka'bah. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram. Lah gitu. Ja'ala menjadikan sapa Allah al-Ka'bata ing Ka'bah rupane apa Baital Haram ing Baital Haram ail muharram yang dihormati. Inyamai tanah haram karena tanah se'mulja'akin, tanah se'hormatin, tanah se'sotyakin, maka inyamai tanah haram. Sampai muncul sebuah keyakinan
walaupun itu ya tidak setiap ya. Maka tanah haram dia konon lo oleh sambil kah iluwara tanah ghair haram. Banyak kejadian mun pah ngalak tanah di Mekah ya, ngalak tanah di Mekah ya, pai sambil ke Madura konon itu walaupun itu tidak semuanya bisa ke gila kocana itu. Kenapa ya? Karena tanah haram itu tanah sejaga, sesuci, yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Dijaga dia itu. Al-Muharram yang diharamkan kiaman linnasi itu. Kiaman ing teti apa? Kiaman ing jumeneng, tahu jumeneng? Kiaman ing berdiri. Linnasi maring manusia yaqumuh nat berdiri. Bihi kelaban Baitul Haram, bihi kelawan Baitullah atau bihi kelawan al Baitul Haram itu apa ya, amrudinihim apa perintah agamana manusia, bil haji kelawan ibadah haji daya ilaihi maring Baitul Haram. Wa dunyahum lan perkara dunyana manusia ya bi amni dakhilihi kelaban apa amanna ya orang semasuk idimma semasuk Baitul Haram wa adamit ta'arrud apa ben ada nangangkui lahu maring dakhil ya, lahu maring dakhil gitu ya, wajabilan ngumpulake samaratin ing pira-pira buaan ya, kulli syai'in ya sekabehna sesuatu ilaihi maring bait, wa fi qiraatin lan dalam qiraah ya, menurut qiraah yang lain beni kiaman tapi qayyiman. Nah gitu ya, ini namanya qiraah sab'ah ya. Qiraah sab'ah itu mun ya hedebudian misalkan akuliah masuk ke jurusan tafsir lalu ngalak lebih spesifik apa namanya khusus qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu model 7 bacaan namanya ya apa makanya biasa namun ahli qiraah biasanya al Ustadz Muammar ZA itu biasanya wadduha kan dia ya, itu kan ya yang masyhur itu wadduha. Bi Ustadz Muammar baca wadduhi wal laili idza saja kan gitu. Bi Ustadz Muammar ZA wal laili idza saji ya. Tapi mun lo tahu dalil aja bateng roh akin itu wadduhi iku wadegi wal laili idza saji. Ketika tanya akidah syarah kamu lo tahu lah, ada disiplin ilmu khusus qiraah sab'ah 7 bacaan. Nanti mun saya orang ngapal lagi Quran, mun lebih ingin ditingkatkan lagi kualitas ilmunya, itu masuk pada apa spesialisasi khusus ya, bedah semendalim khusus tentang qiraah sab'ah 7 model bacaan. Ya bagi saya tahfidz budian mun kuliah misalkan mau lanjut lagi, sudah apal ngelontok, sudah tasmiknya 30 juz, lalu mengambil spesialisasi namanya qiraah sab'ah. Orang selo ajar qiraah sab'ah aja bahro nuru akin lo oleh. Lo oleh mun lo tahu ini lah yang Al-Quran yang ini ya mushaf Utsmani ini yang lazim yang masyhur yang kita baca ini ya ini itu. Makanya ketika imam-imam tafsir mufassir itu ya apa namanya ya contohnya ini tuh kiaman ini kan masyhurnya kiaman.
Wa fi qiraatin, lan di dalam salah satu qiraah beni qiyaman tapi qayyiman bila alifin kelawan tanpa alif. Beni ibaja qiyaman tapi qayyiman. Lah kita lo lerok nuro hakim lo tahu dalil lo tahu dasar lo tahu man ajar ilmu tafsir lo oleh paham ya, tidak boleh dia doki bahibi hada ja'alallahu al-ka'bata al-baital haram qayyiman linnas. Katanya lagi arah apa jangan imam siapa dia lo tahu geng ngiding itu. Jadi harus mun ajar qiraah sab'ah ya harus ada spesifikasi, ada spesialisasinya. Itu ilmu jeluas ya deh, ilmu jeluas itu. Wa fi qiraatin qayyiman bila alifin ibaja qayyiman utalafat qayyiman bila alifin tanpa alif iku masdarun tati masdare lafat qama yaqumu qiyaman atau qama yaqumu qayyiman. Nah gitu. Jadi masdar ada dua, pada qama yaqumu qiyaman bisa qama yaqumu qayyiman. Nah, area ilmu khusus boleh terus mempretel area nyamana ilmu sorof. Dia ilmu sorof. Maka orang ngajiria seharus di dalam yang pertama apa? Ia ilmu nahu, ilmu sorof. Paling tidak itu dua dia. Baru lebihnya ini harus juga ajar ilmu alat selain, misalnya ilmu balaghah, tentang ilmu gramatika. Selebih ini boleh bening hanya ajar ilmu balaghah, tapi ditambah ilmu mantik. Loh, dah iya. Ya. Jadi ilmu je salah jernih dalam lah kuliah saja itu ada yang namanya jurusan tafsir hadis. Tapi ketika sudah strata 2 nanti pasca sarjananya itu ibaratnya boleh ya khusus mendalami ilmu hadis, khusus mendalami ilmu tafsir. Ilmu tafsir aja idalami boleh hinanganan ya. Lebih spesifik, lebih khusus boleh apa? Mendalami tentang qiraah sab'ah. 7 model bacaan itu tadi. Setiap orang yang kuliah nyari ilmu aja ki abid ya. Mun heda mun tugajak setahun, pahtro alim mah. Ya, melogeng ladunni tedung, ya. Iya. Ya. Ini bahasa laduni boleh itu. Ya dari mana itu? Ya, fahtro alim. Cak tanya lagi tentang dorob zaman, dorob makan, mubtada khabar fi. Ya, ki ampo ya, ini kelupain maf'ul bi. Iya. Jadi penting ya orang nyari ilmu dia penting. Semakin didalamin, semakin kurang, semakin jauh sarah itu. Jadi mun heda hanya puas keng munduk 2 tahun, ya 3 tahun, apa boleh lecet setahun ya mustahil ya. Kecuali kiai gelam munduk je lagan le alim. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ki Wahab Asbullah, Ki Bisri Jansuri dan kiai-kiai yang lain itu ya entar ke Syekhona Khalil ya munduk nyantre itu sudah alim itu. Le alim itu. Lah mun setia na munduk itu. Ya, kila mun munduk ya keng entar tedung ki nanganan. Lah iya. Entar tedung acu atuan tedung ya cung abiten cung benyaan jahil. Lah iya, cung benyaan jahil. Jadi ilmu itu mulai pelajari ndak bisa itu. Harus dipelajari, harus dibaca. Orang isi macet tu kadang-kadang telesir. Apa boleh selok teman membaca? Apalagi yang tidak pernah membaca. Ya. Jadi untuk bisa alim, untuk bisa banyak ilmu itu memang harus membaca itu. Gitu ya. Kalau tidak membaca itu ya
Saya ingat dulu itu kelas 1 sanawiyah. Saya ingat itu beli buku pertama kali kelas 1 sanawiyah tahun 89. Itu saya beli buku pertama itu namanya Mukjizat Al-Quran. Wah itu kayak nggak sampai setia itu. Tapi kok muncul oleh seminggu pah beda di Tebuireng itu dulu ada tiap Jumat apa gitu ada tarekaten itu. Kumpul pah beda reng jual. Loh saya dapat 1 minggu kan banyak reng jual buku-buku itu. Saya beli itu dapat 1 minggu mondok itu itu buku yang pertama kali sampai setia dia ingat lo tahu buku Bededime itu namanya Mukjizat Al-Quran itu padahal itu tahun 89 ya. Jadi pertama kali saya baca buku itu Mukjizat Al-Quran. Terus habis itu ya sering baca itu. Ya saya dulu memang tidak pernah maneman. Mulai dari munduk sampai aku kuliah. Kalau untuk beli buku, beli kitab itu tidak pernah maneman. Maka lebih banyak itu. Makanya ya lumayan lah itu banyak yang tidak ketemu buku-buku ini. Nah itu ya. Jadi begitu ya itu ya. Orang kudu maca itu, kudu membaca itu. Kalau tidak membaca tidak bisa. Itu dari mana itu? Dari pakai ngiding kita. Iya pendengaran kita ini terbatas itu. Pendengaran kita terbatas. Qayyiman bila alifin masdarun iku masdaru qamah, masdar lafad dari qamah ghairu muallin ya, ghairu muallin yang tidak di i'lal itu, yang tidak di i'lal. Lo bedanya mana ilmu i'lal riah mempretelin kalimat-kalimat ya mempretelin kalimat-kalimat itu, meretelin itu ya. Ini ada ilmu khusus i'lal itu ya. Biasanya di pondok-pondok itu ada pelajaran i'lal ya. Misalkan raddah kan, raddah gitu ya, raddah yaruddu raddan kan gitu di tasrifan itu ya, raddah yaruddu raddan kan. Radda itu tasydid itu kan, tasydid itu radda. Itu menurut ilmu i'lal itu radda asluhu radada ya. Pahi apahnya mana terus ibadah remanya diidghamkan tasydid menjadi radda ya. Jadi apanya mana reng Arab je lambe lo terolo cak madhuran aja terolo lo wet itu. Nah akhirnya daripada ngucap radada agak sulit di dalam lafaz Arabi, lafaz Arab itu radda ya, radda yaruddu. Kalau radada yardudu gitu ya. Gitu. Wasyahrul haram gitu ya. Wasyahrul haram ben bulan-bulan ihram. Sekojak bulan ihram bimakna al-ashhurul hurum, makna bulan-bulan se'imul ja'akin. Apa bulan-bulan se'imul ja'akin? Dia ashhurul hurum. Makanya kawasan Mina deh ya, kawasan Mina, kawasan tanah Mina itu ada masjid namanya Masjid Masy'aril Haram. Badanya mana masjid Masy'aril Haram itu gitu. Bimakna al-ashhurul hurum. Robana apa asyurul hurum? Bulan-bulan se'imul ja'akin gila. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabah. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab.
Ini Ashhurul Hurum, berdepan 4 bulan ini. Kiaman yang jumenengake atau mendirikan atau menetapkan atau natek berdiri lahum maring nas bi amnihim kelawan amana manusia minal kitali saking peperangan fiha ing dalem Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram Rajab. Daya maksud apa? Hebatnya di dalam Islam ketika itu, ki zaman Kanjeng Nabi 4 bulan ria bebas perang. Daya. Teti ini yang namanya Ashhurul Hurum. Kenapa? Pada bulan-bulan haji. Teti ada kode etik peperangan. Ki zaman Kanjeng Nabi saja itu ada kode etik. Orang yang berperang itu loh ada kode etiknya itu. Daya, beda kode etik itu. Orang yang perang itu. Bunyi patung asal kor nembak gelutar-gelutur. Perang itu. Enggak itu. Mulai ke zaman Rasulullah itu maka ada istilah yang dipakai teori itu sampai sekarang. Ya, apa itu? Ya, perjanjian. Iya. Orang yang berperang itu melakukan perjanjian kan lo. Agensi. Misalkan itu sing malemah lo oleh perang. Iya. Jadi cuman lambat aja le muncul ya apa namanya MOU. MOU itu memorandum itu. Memorandum itu ya perjanjian itu. Makanya di dalam Islam pun hukum memorandum itu ya perjanjian itu ya memorandum MOU itu memorandum of understanding itu perjanjian ikatan. Makanya hukum perjanjian, hukum perikatan itu di dalam Islam menempati posisi yang paling tinggi. Termasuk di dalamnya apa? Tentang masalah nikah. Nikah itu memorandum of understanding itu perjanjian, hukum perikatan. Akdun dia kan tali. Makan orang mulai nikah italein nyaman iyakat. Lo oleh akin ciken, lo oleh alaga teti gadis boleh, lo oleh alaga teti perjaga boleh, lo oleh alaga apa debi orang selo keluarga boleh. Ketika sudah diakad, makanya hukum akad itu hukum perikatan, hukum memorandum, hukum perjanjian, dan hukum perjanjian itu di dalam Islam itu menempati posisi paling tinggi itu. Ngerti itu, ngerti ya. Jadi itu. Maka orang mulai sudah dinyatakan qabil tu nikah itu sah. Itu sudah apa? Sudah diikat. Italein, ibundelin namanya. Makanya akad itu bundelen, tale. Misalkan orang mulai handi laki handi bini lo onde jang kecang kan dia. Ya mun ki tepak kilo andi bini ya mun kilo tepak andi bini nengi romana to sali andi bini elang dari romana to bini ni tina akid to dai akad le etaleen reng bini keluar kudu izin ke si laki etaleen kenapa karena le beda talen namanya akad pernikahan. Iya. Reng laki lo oleh dan badan maka ada yang namanya hak dan kewajiban. Si istri ada hak dan kewajiban, si suami juga ada hak dan kewajiban itu. Namanya hukum perikatan. Arapah karena sudah diakad. Le'etahle'en. Ya. Mangkan reng bini mulia laki kecang. Keluar Roma kudu izin. Reng laki juga begitu. Hak kewajibannya harus laksanakan itu. Itu. Makanya itu sampai itu abali kerja boleh. Ada Ashhurul Hurum, ada bulan-bulan yang sangat dimuliakan di mana tidak boleh berperang. Oleh perang itu. Tidak boleh berperang itu. Apa? Karena itu menghargai, ngurmatin bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Dzulqa'dah ya, Dzulqa'dah ya, si hanya bulan takepe jandeng Madura. Iya, Dzulqa'dah.
Jamun reng Madura je lah kale pe lah ke nyamah itu ya rebe ya pasah tongare Syawal ya Syawal Zulqa'dah dia mari Zulqa'dah Zulhijjah lah karena antara tongare bereng bulan Rajah ria beda bulan ingat tengah bi reng Madura kala gempang nyame bulan takepe ya mari takepe talancet nah iya mangkancan ada dekat Madura orang zaman lambat mun bulan takepe ce abini ce alake sebenarnya di dalam Islam tidak ada yang melarang itu keng tradisi itu karena etandain arah apa bulan takepe kok ya mun tak laki bini takepe tetiana ya, jadi makan bi orang Madura bi orang-orang kita itu tradisi dari bok lamban itu mun bulan tagepe ce akad ce abini ce resepsi gua apa itu takut talancet recekin talancet dari itu lu apa nyamanis pokoknya tagepe lah ya jami nemu bae istilah je orang Madura ya orang Madura itu ya apa tongare takepe leraja ya mari takepe bah leraja dak nanganan dia leraja le tedes lah dia le tedesnya je pelak dia orang Madura orang cuma lombok je lah cerdas itu ternyata itu saking cerdas itu sampai itu punya filosofi yang apa yang tinggi yang luas itu mari leraja bah apa cin pedis ada pemibahnya cin pedis itu ya mun setia nah ning lo tau mana ke beta cin sepedis itu dah iya mari cin pedis cin merah mari cin merah mulot iya mandi wal mandi lahir ya Recep rebe pasah tongare takepe boleh talancet boleh ya talancet boleh takepe itu ya kebiasaannya mun orang nikah itu bulan rebe ya Recep rebe ya pasah tongare sebanyak dia rebe tongare lan bulan raja atau ba'da mulad deki itu cin apa cin pedis itu ba'da mulad marina Rabiul Awal Rabiul Tsani ya Rabiul Akhir maksudnya Rabiul Tsani itu Rabiul Akhir hari ya hede banyak lo apal apalah ya mulad Rasul mandi wal mandi lahir Recep rebe pas satu ngari takepe talancet lah ini Ashhurul Hurum yang kok cerita Ashhurul Hurum tetapi orang Arab ya mematuhi perjanjian maka ada perjanjian yang superior yang super dahsyat itu namanya Piagam Madinah lah Piagam Madinah itu sebuah kontrak sosial gitu ya kontrak sosial perjanjian bahwa diantaranya itu banyak diktum-diktumnya itu diantaranya apa bahwa ya di dalam hubungan muamalah Rasulullah itu memperbolehkan orang-orang Madinah orang-orang Islam ketika itu melakukan perjanjian perniagaan perjanjian sosial perjanjian macam-macam itu ya perdagangan itu dengan orang Yahudi dengan orang Majusi di dalam Piagam Madinah itu coba itu loh setia bahce antina menurut saya ini kalau kita lihat ya isi Piagam Madinah itu sudah dahsyat itu makanya Pancasila lah ingat ke Pancasila lah Pancasila ini adalah ya hampir sama dengan Piagam Madinah itu bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam paham itu ya Piagam Madinah itu isinya ya
Masalah urusan sosial, ya Rasulullah memberikan keleluasaan kepada orang-orang Islam ketika itu. Jadi kita ini melakukan hubungan perniagaan, hubungan sosial, hubungan muamalah dengan di luar Islam, saya kira ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau urusan tauhid, urusan keimanan. Jadi dalam konteks lakum dinukum waliyadin itu, ya dalam konteks keimanan itu. Bireng matura pa ikalak gempang kum dinukum iku itu. Kum dinukum yaitu engko hede-hede, ya hede-hede engko kamu saya itu. Padahal lakum dinukum itu dalam konteks teologi, konteks keimanan, ya gitu loh ya itu. Nah, jadi ya apa latar belakangnya berbeda itu. Makanya Piagam Madinah itu mengapresiasi banyak kaum itu, kaum Yahudi, kaum Majusi, banyak bani itu, banyak kabilah itu, dan itu semuanya dilindungi oleh Rasulullah melalui kontrak sosial itu, namanya Piagam Madinah. Lah di Indonesia ini namanya Pancasila. Pancasila itu adalah kontrak sosial, kontrak politik, kontrak kebangsaan. Maka tidak boleh dipertentangkan antara Pancasila dengan Islam. Kenapa? Karena Pancasila itu ya isinya itu ya Islami. Ya. Ketika bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa itu kul huwallahu ahad. Tentang masalah musyawarah, wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Tentang masalah persatuan, ya apa ini? Ya tentang persatuan itu. Ya ayat-ayat tentang persatuan kan banyak itu. Ya inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu tentang masalah apa namanya relasi kebangsaan, tentang relasi sosial. Jadi saya sering mengatakan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Jadi ya di Indonesia nyaman Pancasila gitu. Kontrak sosial, kontrak kebangsaan. Dulu Kanjeng Nabi itu ada namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu juga kontrak sosial. Ya, agama-agama Madinah itu ya tidak saling bentrok itu, tidak saling apa namanya itu. Kenapa? Karena sudah diikat italein namanya dengan namanya memorandum itu, perjanjian, memorandum of understanding itu perjanjian itu ya, hukum perjanjian yang dikemas nyamanah Piagam Madinah. Loh inilah sekarang terus itu dipertentangkan setiap hari ya, terus dipertentangkan kelompok-kelompok ya, minhum kelompok-kelompok kecil itu. Ya, begitu. Jadi ya abali polai bimakna asyurul hurum dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab qiyaman lahum bi amnihim minal qitali fiha wal hadiya wal qalaida dzalika lita'lamu. Wal hadiya lan menjadikan petunjuk, wal qalaida lan dadi apa al-qalaid apa itu apanya al-qalaid itu. Qalaid itu piro-piro kalong itu apa namanya itu sing ngikat itu. Kiaman ya ing jumeneng lahum maring nas bi amni sahibihima kelaban amanna orang si andi kedua nah minat ta'arrud saking ngangkui lahu maring sahib. Dalika utai demikian mengkono asyahrul haram dalika utai demikian itu ya apa al ja'lu ya
dzalika uti demikian itu syahrul haram ay al-ja'lu atau menjadikan al-mazkur yang disebut itu li ta'lamu supaya ngerti benakapi ya supaya ngerti dia apa mi supaya ngerti ya umat ini supaya tahu bahwa ya beda cuman lambe ya bulan-bulan sebebas perang dia jak maturan sebebas perang itu yaitu bulan-bulan yang ashhurul hurum itu tadi itu anna Allah sa'ungkuna Gusti Allah anna Allah sa'ungkuna Gusti Allah iku ya'lamu ngerti sapa Gusti Allah tahu sapa Gusti Allah ma ing bareng fis samawati sebedah itas langit ma fis samawati sebedah ipan berempan langit wa ma ben bareng fil ardi beda ipan berempan bumi wa anna Allah ban sa'ungkuna Gusti Allah bi kulli syai'in kelawan setiap sesuatu iku alimun ngerti Gusti Allah itu yang maha tahu atas segala sesuatu baik itu sebedah itas langit maupun bedah itas bumi. Kenapa? Karena Gusti Allah itu maha alim, maha tahu, maha ngerti do apa-apa we setampak maupun selok tanpa fa in ja'alahu dzalika lijalbil masalih lakum wa daf'ul madar ya wa daf'ul madar ankum qabla wuqu'iha dalilun ala ilmihi wallahu a'lam bishawab bi barakatil Fatihah. Allahumma shalli